Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang tugas yang terakhir, yaitu tentang membuat artikel ilmiah. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang sedikit perbedaan ya artikel ilmiah dengan jurnal. Oke. Banyak di antara kita ya, kalau kita berbicara atau mengobrol, banyak mengatakan ketika mengobrol ya, banyak ketika diskusi ataupun kita mengobrol, ketika berbicara, sering ada pertanyaan, apakah kamu sudah nulis jurnal? Apakah kamu sudah buat jurnal? Seakan-akan tulisan kita itu adalah jurnal. Ada juga beberapa orang tidak mau menyamakan jurnal dan artikel karena sebenarnya berbeda. Ada mempermasalahkan, ada yang tidak. Ya, kalau saya jangan terlalu menyalahkan. Ya, kita ngikuti gaya bicaranya, kita menyamakan wifi obrolan kita saja. Misalkan jurnal ya, jurnal adalah seperti ini. Jurnal ya, paradigma accountancy ini jurnal. Ini saya buka situsnya jurnal Narotama ya. Narotama Jurnal Sipil ini namanya jurnal. Kemudian Jurtama ini namanya jurnal. Abdi Patria namanya jurnal. Jurnal itu adalah kumpulan beberapa, kalau menurut saya jurnal adalah kumpulan beberapa artikel yang diterbitkan secara periodik atau secara rutin. Misalkan di jurnal hukum bisnis ini namanya jurnal. Kita buka saja ya. Misalkan jurnal hukum bisnis. Kita klik saja. Saya open new tab aja ya. Kita klik ya jurnal hukum bisnis. Ini namanya jurnal ya, jurnalnya namanya jurnal hukum bisnis. Nah, artikelnya itu seperti ini. Artikelnya Anastasia Priscilia, hak masyarakat adat atas pengelolaan tanah. Artikelnya Ahmad Rivaldi, minuta akta notaris. Artikelnya Junit, ya kan, Juliana Pinsa, judulnya implementasi peraturan. Nah, ini kumpulan beberapa artikel ya kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 artikel yang diterbitkan di jurnal hukum bisnis. Nah, seperti itu ya. Ada 8 artikel yang diterbitkan di jurnal hukum bisnis. Nah, oke. Setiap jurnal tentunya mempunyai template yang berbeda-beda. Mungkin sama, mungkin saja berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan template, ada yang mengatakan gaya selingkuh. Tidak masalah. Ya, oke. Jadi seperti itu ya perbedaannya istilah jurnal dan artikel ilmiah. Ada yang menyikat saja, tidak sampai lengkap artikel itu, langsung saja artikel, tidak masalah. Kita menyamakan istilahnya, kita menyamakan kayak obrolan kita saja dengan lawan bicara ya. Tentunya tiap jurnal mempunyai gaya template sendiri, mempunyai gaya selingkuh sendiri. Dan biasanya di pojok, entah di pojok kanan, entah di bawah, mesti selalu ada template-nya, gaya selingkuh seperti ini. Nah, tugas kita adalah, untuk tugas bahasa Indonesia kita adalah, di mata kuliah bahasa Indonesia tentunya hampir semua prodi ada di mata kuliah bahasa Indonesia yang saya ampuh, yang saya ajar ini ya. Kalian sebelumnya adalah membuat tugas makalah ya, sudah saya kasih beberapa contoh skripsi, tinggal download di link yang saya kasih atau download sendiri di Google atau minta senior kakak kelas yang sudah lulus, ya kan, instruksinya seperti itu. Dari skripsi itu kamu buat menjadi artikel ilmiah ya, disesuaikan dengan prodi masing-masing. Jadi misalkan kalian dari hukum ya, berarti dari hukum.
bisa Journal Spirit of Law, bisa tadi ya Journal Hukum Bisnis. Kalau dari akuntansi berarti dari Paradigm Accountancy salah satunya. Kalau dari teknik sipil berarti Narotama Jurnal Teknik Sipil ya. Kalau dari manajemen, jurnal manajemen ada, Journal of Management ada ya. Ada banyak. Kalau PAUD berarti ini ada motorik. Nah, tinggal pilih saja ya. Disesuaikan templatenya masing-masing. Jadi saya ambil contoh ya. Nah, mungkin PG PAUD ya, mengambil jurnal ya motorik ya, berarti dia harus mencari templatenya atau hasil lingkupnya jurnal motorik. Nah, kita buka saja motorik. Jadi skripsi itu selain dibuat menjadi makalah, template makalah, dan juga dibuat templatenya artikel ilmiah. Jadi motorik ya, saya buka untuk motorik. Nanti semuanya sama. Kalau akuntansi buka jurnalnya akuntansi, kalau manajemen buka jurnal manajemen, kalau komputer buka jurnalnya komputer, itu ada Fasilkom, ada banyak juga ya. Kalau jurnalnya PAUD ya PG PAUD ya. Jadi misalkan ini ya, oke, kita ambil misalkan ini ambil saja ya, Umi Masrurah Maulid Andina Arumsari misalkan ini ya. Kita download saja. Di sini tentunya ada templatenya biasanya. Nah ini di sini diklik saja. Ya, semua pasti ada di ini, dibaca judul 16 poin, tab size-nya, jadi size-nya 16, uppercase berarti huruf besar semua, tebal, dan di tengah-tengah posisinya. Nah, pengarang kedua, pengarang ketiga, afiliasi berarti misalkan PG PAUD nulis Narutama, emailnya harus masukkan semua ya, dan sebagainya. Ini ada templatenya, tinggal di download ya. Bisa ditiru ya, dari sini pedomannya. Mungkin kalau kamu agak bingung ya, selain dari pedoman sini juga kamu bisa langsung download artikelnya. Ada yang artikelnya itu diklik, itu ada yang membuka seperti tadi ya, dibuka seperti ini, dibuka di new tab. Ada yang langsung terdownload. Ini kita buka dulu ya, misalkan gini, misalkan ya. Oke, kita klik saja. Oh, kita klik, ternyata dia mendownload ya. Kemudian nanti kita buka ya, kita buka yang lain ya juga. Apakah ada templatenya, apakah ada apa, kita buka coba Paradigm Akuntansi ya. Oke, kita cari templatenya. Biasanya ada di pojok kanan ya. Sepertinya ini kok tidak dikasih ya, sepertinya ya, mungkin saya kurang teliti ya. Kalau tidak ada sebenarnya kita langsung saja download artikelnya aja ya, kita seperti ini aja ya. Kita download saja. Nah, ini sudah terdownload ya. Jika tidak ada templatenya seperti yang di PG PAUD tadi ya, ini saya ambil contoh akuntansi ya. Tadi kita download saja artikelnya, kemudian kita contoh. Mungkin seperti ini ya modelnya. Oke, mungkin ini penulisnya, kemudian afiliasinya, kemudian emailnya, judulnya seperti ini, kemudian abstraknya penulisan seperti ini. Kemudian ada satu introduction,
kemudian literary review. Nah, seperti ini ya. Kita contoh template-nya seperti ini, berarti kita contoh seperti ini ya. Kita coba buka yang lain ya. Oke, kita coba teknik sipil. Nah, ini ada template ya kan, template http bit.ly template. Nah, ini bisa kita download, kita klik, membuka di new tab kayak di PG PAUD ya, tinggal download. Nah, ada penulis pertama kasih angka 1 nomor-nomorannya, penulis kedua, penulis ketiga, kemudian dan sebagainya ya, pendahuluan sebagai halaman, nah, dan sebagainya. Ini bentuknya ya, template-nya ya, tinggal di download ya kayak PG PAUD tadi ya. Kemudian juga untuk membantu kita untuk pemahaman, kita download saja salah satu artikelnya. Analisis kuat lentur material galvalum profil C sebagai komponen bangunan. Kita buka, kita download. Karena apa? Biasanya editornya kan sudah mencoba menyesuaikan dengan template atau garis lingkung di jurnalnya ya. Tentunya setiap jurnal mempunyai editor ya. Kemudian ada editor in chief atau istilahnya journal manager ya. Saya download, kita tunggu yang ini, ternyata sama. Ini kita buka ya, kita coba buka. Ya, seperti ini judulnya, penulisnya, tulisan penulisannya seperti ini ya. Kemudian seperti ini emailnya, modelnya. Kemudian ada abstraknya seperti itu, berbahasa Indonesia, tidak ada bahasa Inggrisnya ya. Kalau contohnya sini tidak ada bahasa Inggris ya jangan pakai bahasa Inggris, ini saja. Kalau contohnya bahasa Inggris ya kita harus membahasa Inggris kan. Kalau usah bahasa Inggris ya Google Translate saja. Nah, ini kan karena cuma tugas yang membuat artikel ilmiah kan sesuai template ya. Dari skripsi kita buat artikel ilmiah ya. Hanya kopas-kopas kan ya. Kan tugasnya hanya kopas ini ya. Kita belajar template dari template ya. Jadi bukan belajar menulis sendiri ya. Karena kalau menulis sendiri tentunya memerlukan waktu, paling enggak kita ada pengalaman seperti ini. Polanya template-nya seperti ini. Kalau kita tidak pernah membuatnya, tidak pernah ada kegiatannya, tidak pernah ada tugasnya, kita nanti ketika mendapatkan tugas seperti ini di semester akhir kita bingung. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, banyak saya juga sebagai salah satu, saya juga menjadi editor di beberapa jurnal. Saya lihat isinya bahkan lulusan S2 pun ketika masuk di jurnal, salah satu jurnal yang saya ini kelola ya, itu tidak sama dengan template, bahkan jauh dari template. S1 juga ada, kacau pokoknya isinya. Berarti ya itu tadi, karena mungkin sebelumnya tidak ada mungkin atau belum pernah menulis jurnal ya, atau tidak ada istilah tugas tentang membuat jurnal ya, membuat artikel yang diterbitkan di jurnal ya. Jadi seperti itu ya, kebingungan ya, seperti ini. Kita contoh template-nya seperti ini ya. Oke. Mungkin itu saja ya sebagai bahan contoh ya. Kita langsung buka saja jurnal Narotama ya, jurnal.narotama.id, dan kita pilih sesuai prodi kita. Sini ada banyak, tinggal pilih saja. Misalkan lintas sistem informasi dan komputer link. Nah, ini berarti punyanya SI. Mungkin ya SI, SK bisa nyontoh di sini. Tinggal dibuka, download template-nya, download artikelnya, kamu ubah skripsi yang kamu download ke seperti ini template-nya. Paling kamu ada pengalaman membuat artikel ilmiah. Nah, mungkin itu saja dari saya rasa sudah jelas tugasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.